Halo sahabat dokter, bersama saya Febri Desari berindu mahasiswa 1511133114. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis sistem pendidikan dan upaya negara OECD mengatasi kesenjangan pendidikan. Studi kasus misalnya tadi pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Kooperatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, masalah pendidikan di negara maju dan sekolah saya pada artikel Research Trend in Ensure to Correct Education Inequities in OECD Countries. Masalah pendidikan di negara OECD juga dirasakan di Miss Al-Ittihadiyah Brastagi meskipun skalanya berbeda. Persamaan, yang pertama kesenjangan sosial ekonomi siswa, yang kedua keterbatasan akses pendidikan bermutu, yang ketiga dampak pandemi terhadap pembelajaran. Perbedaan, yang pertama fokus kebijakan di OECD lebih kuat dan sistematis, yang kedua konteks keragaman sosial berbeda, yang ketiga isu gender belum terlalu dominan di tingkatnya. Oke, selanjutnya upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan. Artikel Choi dan Zhang tahun 2021 menunjukkan 5 kebijakan utama. Yang pertama, primary school equality atau pemerataan kualitas di sekolah dasar. Yang kedua, university support reform, yaitu beasiswa dan keringanan biaya kuliah. Yang ketiga, diversity of migrants, pendidikan multikultural dan inklusif. Yang keempat, legal guard for equity, yaitu jaminan hukum atas kesetaraan pendidikan. Yang kelima, gender and labor equity, atau dukungan perempuan melalui pendidikan dan vokasi. Nah, keterkaitan dengan modul 7 MPDR, fokusnya modul 7 tentang analisis sistem pendidikan dasar di Inggris, Finlandia, dan Jerman. Nah, fokus ini dia bisa kita baca sendiri. Oke, selanjutnya sintesis dan pandangan pribadi. Yang pertama, pendidikan dipandang sebagai alat mobilitas sosial. Yang kedua, OECD menerapkan multi-level policy dari sekolah dasar hingga kesetaraan gender. Yang ketiga, modul 7 memperlihatkan implementasi prinsip ini dalam praktik di Eropa. Pandangan pribadi. Pendekatan OECD mencerminkan filosofi menjadikan modern, yaitu pendidikan tidak boleh memperdalam ketimpangan, tetapi menjadi sarana pemerataan kesejahteraan. Sistem pendidikan di Jepang, sumber Nakashu, tahun 2016. Yang berjudul Keunggulan Sistem Jepang didukung oleh Kurikulum Nasional Course of Study yang direvisi setiap 10 tahun. Prinsip dasar yang pertama kesetaraan kesempatan atau konstitusi pasal 26. Yang kedua standar nasional dan fleksibel lokal. Yang ketiga tujuan utama JIS for Life Igoro Chikara. Keseimbangan akademik, moral, dan kesehatan. Reformasi kurikulum dan PISA. Reformasi 2008 sampai 2009 dilakukan setelah penurunan skor PISA 2006. Tujuan yang pertama menguatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Yang kedua menyelaraskan kompetensi dan standar OECD. Hasil yaitu yang pertama PISA 2012 Jepang peringkat 1 membaca dan sains. Yang kedua matematika. Yang kedua kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 dan pembelajaran refleksi atau lesson study.
Faktor pendukung keberhasilan Jepang. Yang pertama, kurikulum nasional konsisten dan adaptif. Yang kedua, fokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, budaya belajar disiplin. Yang kelima, evaluasi dan pembaruan berbasis data PISA. Kesimpulannya, yang pertama, OECD dan Jepang menunjukkan pentingnya pemerataan dan mutu pendidikan. Yang kedua, Indonesia khususnya seperti Miss Alitia Dia Berastagi perlu memperkuat dukungan kebijakan dan sumber daya. Yang ketiga, pembelajaran global ini menjadi acuan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Nah, sekian video dari saya dan semoga penjelasan saya berguna bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.